Selamat pagi semua opa, oma, bapak, ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, juga suster yang pagi hari ini menemani saya, Ibu Susi, dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Pagi suster. Selamat pagi Bu Susi. Tadi saya lupa sebut nama suster. Suster siapa nih? Saya Suster Elizabeth OSF. Suster Elizabeth. Pasti OSF. semua pemirsa sudah kenal dengan baik. Suster, pagi hari ini tanggal 16 Maret kita akan mengabarkan tentang Santo Heribertus dari Koln, uskup sebagai uskup ya. Iya. Silakan Suster supaya tidak terlalu panjang karena ceritanya ini cukup panjang. Iya panjang. Ya. Santo Heribertus dari Koln, uskup ini adalah hidup pada tahun 970. Dia berasal dari Jerman di kota Worms dan ayahnya Hugo, seorang bangsawan. Nah, saat dia kecil, dia itu dititipkan kepada abbas namanya Gorse. Abbas ini Benedikten yang hidupnya hanya berdoa. Dan dia di sana sungguh-sungguh Seperti pertapa gitu? Ya. Lalu dia sungguh-sungguh mendalami pendidikan di Benediktin ini, sehingga dia merasa senang dan ingin menjadi biarawan. Ketahuan oleh orang tuanya, lalu orang tuanya melarang, tidak boleh. Akhirnya dia dipanggil pulang ke istana di Worms. Karena taat dia pulang, tetapi iman menampakkan bahwa dalam banyak hal rencana Tuhan atas dirinya sungguh tidak dapat terselami. Karena waktu pulang di rumah, dia tetap menunjukkan hidup yang sungguh-sungguh baik dan dia kepingin tetap menjadi biarawan. Melihat keadaan anaknya, lalu akhirnya ayahnya dan keluarganya merelakan Heribertus ini masuk di Benediktin, dan dia sungguh menalami dengan baik sehingga dia pada tahun 995 dia ditabiskan sebagai imam. Dan setelah dia ditabiskan, dia menjadi orang yang menjadi penasihat pada raja. Sudah menjadi penasehat? Iya, dia menjadi penasehat Raja Otto. Dia menjadi penasehat dalam politik dan dalam kehidupan rohani. Dan dia sungguh-sungguh melaksanakan tugas ini dengan baik sehingga hidupnya terus meningkat. Akhirnya dia diangkat menjadi vikarius, wakil uskup. Selanjutnya menjadi uskup. Ya, dia menjadi uskup. Cukup pandai ya, Pandai dan suci. Tidak hanya pandai, dia suci juga ya. Lalu dia ini selain tugas sebagai uskup, dia diminta oleh Raja Otto ini menemani dia dalam tugas politik. Dia laksanakan dengan baik dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengembangkan gereja. Dan dia mendirikan biara gereja di Deutz, ya, di Deutz itu dia mendirikan dekat Rhine. Dia mendirikan gereja dan untuk para biarawati. Dia juga merawat orang-orang sakit, dia menolong orang umat-umat, dan dia sendiri kalau mendapat uang, dia berikan kepada teman-teman Benediktin. Dia hanya mendapat sedikit dari sisa-sisanya. Dia sungguh-sungguh menghayati kesederhanaan seorang Benediktin yang seorang uskup. Nah, pada suatu hari raja itu mengajak si Heribertus ini ke Italia untuk tugas politik. Tugas politik. Tapi pada waktu di Italia, karena mungkin makanan tidak baik, raja ini meninggal dunia.
Waduh, dia cukup berat ya. Tapi walaupun dia dengan sedih, tapi dia juga bertanggung jawab. Keracunan, suster? Keracunan. Oke. Lalu dia membawa raja ini pulang dan menguburkan dengan baik. Tapi dari keluarganya itu marah karena dikira uskup ini meracuni raja. Tetapi dia tetap menerima tuduhan ini. Tapi setelah anaknya namanya Henry itu diangkat menjadi raja, menggantikan Raja Otto ini, baru keadaan menjadi tenang. Dan dia menerima situasi ini dan dia mengundurkan diri sebagai penasehat politik. Dia lebih mengutamakan pada hidup melayani umat. Semakin tekun dia berdoa dan dia mengajak umat supaya tekun berdoa dan bertobat. Inilah dia uskup kita. Dan dia itu punya suatu kelebihan yang diberikan Tuhan. Dia suatu saat dia tidak ada hujan. Mereka sudah sangat menderita. Lalu dalam misa kudus dia misa dan berdoa mohon hujan bisa turun. Sesudah misa beberapa saat langsung hujan turun sehingga persoalan di daerah itu sungguh-sungguh teratasi. Inilah dia uskup kita Heribertus. Dia dikenal sebagai uskup yang saleh, dia sayang dengan umat. Dan orang-orang itu mengatakan walaupun dia belum meninggal, mereka sudah mengatakan dia ini kudus. Karena doanya langsung terkabul ya. Ya. Dan bukan hanya itu, dia kalau berkhotbah, dia apa yang dia khotbahkan dia jalankan. Jadi sungguh-sungguh dia hayati. Ini paling penting. Jadi kan khotbah bagus-bagus, tapi cuma khotbah kan kurang bagus. Tapi enggak, ini dia khotbah dan dia sungguh-sungguh mempraktikkan contoh. Dia sungguh-sungguh mencintai orang miskin. Orang-orang ya, sampai dia hidup dalam kemiskinannya. Iya, itulah dia Santo Uskup Heribertus. Ya. Dan dia itu meninggal pada tanggal 16 Maret 1021. Lalu jenazahnya itu disimpan di gereja Biara Benediktin di daerah di Deutsch, itu di tempat yang gereja mereka bangun di atas wadah emas. Tapi sesudah itu dibawalah jenazahnya ini dipindahkan di Köln. Dan dia ini sungguh-sungguh terkenal karena dia itu mencerahkan para pendeta dan orang-orang dengan mempraktekkan kebajikan yang dia mempraktekkan apa yang dia khotbahkan. Itulah yang terkenal dari Uskup Heribertus yang akhirnya pada tahun 1075 dia 1075 dia itu oleh Gregorius VIII digelar sebagai santo. Kalau dihitung 54 tahun sesudah dia meninggal. Jadi kenangan-kenangan apa yang dia buat, apa yang dia khotbahkan itu tetap terkenang bersama orang-orang Katolik di sana ya, suster ya. Jadinya sungguh luar biasa sekali. Santo Heribertus dari ini, Köln. Jadi dia bukan hanya berkhotbah, bukan hanya duduk di atas, tapi dia mau turun ke bawah untuk bersama dengan. Dan dia itu anak bangsawan, anak raja, tapi dia bisa turun ke rakyat biasa. Itu luar biasa ya. Jadi bukan hanya di mulut saja ya, suster ya, tapi dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, penuh kasih. Dia sangat menyintai Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Terima kasih suster untuk pagi hari ini. Sebelum kita tutup acara ini, suster silakan kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengagumi uskup kami atau santo kami Heribertus dari Koln. Dia seorang yang dari anak bangsawan, tetapi dia mau merakyat, menjadi Benediktin, menjadi imam, selanjutnya uskup, dan memberi contoh yang dengan teladan hidupnya. Tolonglah kami ya Tuhan agar dapat meniru teladan dari santo kami yang kudus ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Heribertus dari Koln, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih suster, selamat pagi yang cerah pagi hari ini. Juga untuk pemirsa sekalian, selamat pagi. Kita akan jumpa lagi di acara Oke, hari ini, orang kudus hari ini yang mendatang. Hari ini